yang pulang melalui jalur tarhil itu 100% tidak bisa balik lagi ke Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ARM Creator. Di video kali ini saya akan memberitahu tentang kepulangan melalui jalur tarhil dan jalur exit mandiri. Ini khusus yang TKI ilegal atau yang kaburan ya. Baik teman-teman, ada dua jalur untuk proses kepulangan yang TKI ilegal. Yaitu yang pertama bisa melalui tarhil dan yang kedua bisa melalui jalur exit mandiri. Yang pulangnya melalui jalur exit mandiri itu kalian harus punya uang. Berapa uang yang harus disiapkan jika pulang melalui jalur exit mandiri bagi TKI ilegal? Saya tidak tahu pasti berapa biaya untuk proses kepulangan melalui exit mandiri, tetapi yang harus disiapkan, banyakkan orang itu berkata kalau mau pulang lewat exit mandiri harus menyiapkan uang sebesar 5.000 real. Tapi jumlah prosesnya tidak memakan uang segitu banyak sampai 5.000 real, tidak. Tapi ini persiapan, kita harus punya sebesar 5.000 real. Untuk apa? Ya mungkin yang pertama untuk proses basmanya, untuk ongkosnya, terutama untuk beli tiketnya. Jadi bisa pulang dengan cara aman. Tapi lewat exit mandiri itu ada yang bilang bisa balik lagi ke Arab Saudi, ada juga yang bilang sama sekali tidak bisa balik lagi ke Arab Saudi. Kemarin teman saya pulang melalui exit mandiri, ini TKL ya. Dia menggunakan visa ziarah, sudah lumayan lama di Arab Saudinya, hampir sampai 6 tahun kerja di Arab Saudi. Terus dia pulang melalui jalur exit mandiri. Karena dia tidak tahu, kurang informasi, dia hanya mendengar bahwa exit mandiri itu bisa balik lagi ke Arab Saudi. Dan ternyata setelah pulang ke Indonesia, beberapa bulan di Indonesia, mau balik lagi ke Arab Saudi dengan memakan biaya yang mahal, itu sekitar 30 atau 35 ya, biaya awal seperti awal lagi. Ternyata dari Indonesia itu bisa terbang ke Arab Saudi. Bisa lolos dari bandara Indonesia itu bisa ke Arab Saudi. Tetapi yang disayangkannya itu setelah nyampe ke Arab Saudi di bandaranya atau di airportnya tidak bisa keluar. Karena sistem untuk biodata sebagai TKI ilegal itu di Arab Saudi sudah di blacklist. Jadi kemarin teman saya setelah nyampe ke Arab Saudi, nyampainya ke Madinah, di bandara tidak bisa keluar dari bandara dan ditahan selama 2 hari di bandara. Setelah itu, setelah ditahan 2 hari, barulah dipulangkan lagi ke Indonesia. Jadi memakan biaya yang cukup besar, dan ternyata setelah nyampe ke bandara Madinah tidak bisa keluar dari bandara, malah ditahan 2 hari. Setelah ditahan baru dipulangkan lagi ke Indonesia. Jadi biaya 35 juta lebih itu cuma untuk naik pesawat aja pulang pergi. Nah ini buat teman-teman ya yang pulangnya melalui exit mandiri, sebelum mau berangkat lagi ke Arab Saudi itu dipastikan lagi di Indonesianya apakah bisa lolos dari bandara Saudinya apa tidak. Itu harus benar-benar hati-hati dan harus teliti sebelum berangkat. Jangan mentang-mentang lolos dari bandara Indonesianya pasti di Arab Saudinya juga lolos. Itu tidak mungkin. Jadi itu belum tentu ya, bukan tidak mungkin, belum tentu bisa keluar dari bandara Saudinya. Nyampe sih ke Saudi, cuma belum tentu bisa keluar dari bandara.
Jadi harus dipikir-pikir dulu, karena untuk laki-laki biaya untuk berangkat ke Arab Saudi itu cukup lumayan ya, tidak sedikit. Untuk yang non itu kisaran 20 lebih lah, sekitar 20 atau 25 juta ya. Jadi harus dipikir-pikir terlebih dahulu. Dan di video sebelumnya saya mengingatkan jangan coba-coba berangkat ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah, karena akan fatal pada diri Anda jika nanti sudah nyampe di Arab Saudi. Mending punya majikannya baik, dibikinkan igomah, visa apapun, kalau bisa majikannya membuatkan igomah, kalian resmi dan aman. Nah, untuk jalur tarhil ini gratis ya. Bisa pulang melalui jalur tarhil dengan gratis. Ada juga yang bayar, tapi bayarnya bukan ke pihak Arab Saudi. Dalam artian bukan bayar untuk ke stik jari, untuk beli paspor atau untuk ke tiket, itu enggak. Itu semuanya sudah ditanggung pemerintah. Yang pulang melalui jalur tarhil itu 100% tidak bisa balik lagi ke Arab Saudi. Sekitar 5 tahun apa 10 tahun ya untuk peraturan sekarang. Jadi yang pulangnya melalui jalur tarhil itu sudah ditentukan batas waktunya untuk bisa balik lagi ke Arab Saudi. Jadi mungkin sekitar 5 tahun atau 10 tahun ya. Jadi itu gratis lewat tarhil. Asalkan data diri kita pribadi itu harus diperiksa dulu. Kalau misalnya sudah dibalak, itu bisa melalui jalur tarhil. Dibalak itu seperti apa ya? Mungkin sudah di blacklist dari sama majikannya. Itu berarti ya statusnya sudah tidak kerja lagi sama majikan. Itu bisa pulang lewat tarhil. Dan yang belum dibalak, belum di blacklist sama majikannya, itu kebanyakan orang mental ya. Keluar lagi. Kita sudah capek-capek menyerahkan diri ke polisi, setelah dibasma masih hijau sistemnya. Nah itu kebanyakan dikeluarin lagi, tidak bisa dipulangkan, kecuali punya uang. Kalau yang sudah dibalak itu enak, kita menyerahkan diri, setelah menyerahkan diri dibawa ke semesi, terus basma, entah berapa kali basma, langsung diarahkan ke tempat penampungan. Di penampungannya itu atau di tarhilnya itu nunggu terbang sekitar 10 hari, bahkan ada yang 2 minggu, tergantung nasib juga sih kalau sudah di dalam tarhil itu. Bahkan ada yang nyampe 1 bulan di dalam tarhil itu. Jadi ya intinya gratis dan harus sabar menunggu kepulangan di dalam tarhil, di penampungan tarhil itu. Jadi semuanya ada jalan keluarnya. Ya kecuali yang menggunakan visa ziarah. Kalau untuk visa ziarah itu agak ribet ya. Kecuali ya mungkin punya uang besar. Makanya kalau kalian berangkat ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah, terus sama majikannya tidak dibikinkan iqomah, nah itu Anda harus hati-hati. Bila mana waktunya pulang, Anda harus punya uang. Karena pengaduan untuk visa ziarah itu jarang ditanggapi. Karena salah Anda sendiri. Kunjungan ke Arab Saudi dengan menggunakan visa ziarah itu bukan untuk bekerja, itu hanya visa turis. Jadi harus hati-hati, berulang-ulang kali saya ingatkan. Untuk yang non ya, mau berangkat ke Arab Saudi itu harus tahu dulu visanya. Entah itu TKW, TKL, pokoknya TKI yang mau kerja ke Arab Saudi itu ingat satu, yaitu visanya. Kecuali kalau majikannya baik, di mana masa tenggangnya visa mau habis, itu segera diperpanjang. Itu kalau majikannya baik, amanah. Biasanya takut kena denda. Tapi kalau majikannya ya biasa-biasa aja tanpa menghiraukan visa kita, nah itu kalian yang repot nanti pada akhirnya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share.
Di sini ada ARM Kreator yang selalu memberikan informasi-informasi hangat tentang seputaran TKI, Kota Madinah, dan jamaah umroh. Saya undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.